Boleh buka? Aduh, boleh. Set. Gitu. Jadi ya gue yang sampingkan lah kelemahannya ya, cari aja kekuatannya Cari apa kekuatan di situ, fokusnya di situ. Udah dengar lo ini juga Lebih ribet. tawon. Saya udah ngomong nih. Bapak udah nyolek soalnya. Oh belum bisa ya. Oh iya. Akhirnya emang orderan pertama dari temen gue sendiri suruh ngedesain logo. Oke. Nah dari situ. Bayarannya berapa pertama? Gue ngasih 50, ditawar 35. Udah. Oh iya. Batu dikit nggak ngaruh. Iyalah. Ayo nih segunung. Lo minum tiap hari apa gimana lo? Sempet juga bokap tahun 2005 masuk koran Sindo tuh. Wih. Iya. Masuk koran Sindo. Masuk koran Sindo. Enggak kriminal loh Pak, saya enggak. Enggak kriminal enggak. Saya kaget. Jualan ikan. Saya kaget. Iya. Saya kaget sekali Jualan Pak ikan, iya. Iqbal. Benar. Kalau ngomong di mana-mana, termasuk di kelas gue juga ngomong, desainer tuh jangan cuma belajar desain. Karena banyak hal yang harus lo pelajari ya, kayak tadi branding, marketing, selling. Jadi scaling up. Gue banyak juga ngelihat di Instagram tuh orang-orang yang ngebahas tentang ikan tuh banyak juga. Kayak siapa? Andrew, siapa? Oh mana gue tahu? Ini gak tahu. Ada. Brother. Gimana dah? Gue punya tamu baru nih hari ini. Wih, jangan cuma lo doang, gue juga punya gue. Iya, Gua biasanya juga kita punya. sendiri ada satu. Iya. Tambahan. Ada tambah. Tinggi gua. Sekarang kita berenam. Ini hitungannya 3 ya? Iya. Kita hari ini kedatangan bintang tamu spesial. Yang mana? Lu ada siapa? Lu ada siapa? Gua ada Ricky, Ricky, Wahyu. Oh iya Pak. Ricky Banyak Wahyu. gitu. Panjang soalnya Ricky Wahyu. Panggilannya Romexio. Wih di. Jauh ya. Gue juga punya nih. Capek. Ini orang ya, Takut ngomong selalu lagi. berkeliaran nih. Iya dong. Di perkancahan. Ya, nggak ada yang Siapa kenal dia. Siapa terkenal dia di komunitas? Ya kan komunitas gundu. Mat pelor dong. Iya. Belum boleh ngomong. Oh iya belum. Gimana sih? Lupa. Itu mata sakit tuh. Oh iya. Kayak sakit mata gitu ya. Dia siapa? Cyclops ya. Dia siapa? Dia pas dulu dong. Jangan lu dong. Oh, jangan dulu. Dia ini adalah Rafif Show. Show. Kurang nih show jadi. Aduh. Ya. Ini bintang tamu spesial. Oke. Dia ini seorang aktor rancangan. Atau kancangan komunitas ya. Jangan salah. Semua video series pasti ada dia. Brand juga pernah Semua pakai. iklan yang tidak ada musiknya, tidak ada perempuannya pasti ada dia. juga. Iya. Ya kan? Karena bingung. Gak ada lagi pilihannya. Enggak, ini Nggak lagi pilihan. yang memiliki kompetensi yang tinggi, Masya Allah. Sebetulnya juga bisa menjadi sebuah masukan dan semangat orang-orang ya pas melihat Bro Afif ini, ya kan? Tadi minum ya, Bib. Kita udah pada minum nih. Oh iya. Udah belum minum nih, lihat Oh iya. kelihatan. Iya. Ya kan? Boleh buka. Aduh, buka. Boleh, buka. Set. Oh iya, minum. Romexio. Gimana, Max? Asik. Max apa Rom? Apa siapa panggilan lu? Enaknya apa ya? Ricky ya? Panggil Ricky. ya. Oh, panggil Ricky. Romexio itu nama apa sih? Bukan nama panggung nggak? Nama panggung sih emang. Nama panggung. Cuma Emang emang suka nama ayah manggung? gua. Oh. Itu memang ya nama ayah gua. Nama di sosmed lah ya. Bukan Nama nama di panggung. sosmed. Kan nggak manggung gua. Ya, zaman gua SMA sekolah nih, nama ayah tuh biasanya buat kata-kataan ya. Yoi. Oh, nama lu bayi ini. Nah, lu kenapa dipakai jadi panggung nih? Maksudnya nama. Ya keren aja. Oh. Setuju gua. Karena nama gua juga belakangnya nama orang tua gua. Nama bokap. Wih. Iya. Nama gua tau gak siapa? Siapa? Vicky Ray. Ray itu nama bokap gua. Oh. Ray itu Rangkuti. Itu nama bokap gua. Jadi gua bawa. Jadi ingat banget waktu itu bokap gua bilang kalau orang Medan kan gitu ya. Orang Medan tuh kalau misalnya semakin dia nama bapaknya dibawa, ya kan, semakin kuat orang itu. Artinya dong. Hah? Artinya Rangkuti Ada artinya yang apa? tahu Rangkuti. Rangkuti itu artinya orang yang ditakuti. Rangkuti. Oh, Pamit ya. Oke. Pamit ya. Bye. Makasih ya. Rangkuti. Tapi kenapa lo tiba-tiba kepikiran kayak, gue mau bawa nama bokap gue tempel buat gue sampai sekarang. Oke, jadi dulu itu emang gue dari SD atau SMP lah ya, kan yang suka Ronaldo nih.
Oh iya. Nah, Ronaldo botak apa Ronaldo? Ronaldo Cristiano. Oh, siap. Kan Ronaldo. Wah, lu MU nih. Gue MU, walaupun lagi terpuruk kan. Iya, Gak apa-apa. Nah, ya dari situ Ronaldo kan nomor 7 tuh. Gue dari SMA ya pakai, daripada gue pakai Ronaldo ya pakai namanya gue aja Romexio kan. Ya udah dari SMA tuh udah ke branding Romexio 7. Makanya pakai sampai sekarang. Sampai Iya. sekarang. Berarti dia jago main basket nih dah. Salah. Salah. Bodoh amat. Oh, bukan. Wali. Apa nih? Takraw kan ya? Oh gitu. Jadi tuh Romexio tuh emang nama bokap lo. Iya, nama Dan bokap lo apa emang dia seorang desainer, seorang logo desainer karena Hanya bapak-bapak biasa. Oh, nah, bukan iya. desainer, bukan apa. Romexio ini kalau misalnya ada teman-teman yang nggak tahu, beliau ini pendesainnya. Oh, gimana ya pendesain? Desainer ya. logo desainer ada. Logo desainer Oh, dia. itu. Pendesain. Pendesain apa tuh? Ini yang desainin bapak lo? Apa? Bajunya? Ya gua Ya, lah. dia. Kan desain Kita tadi. semua mau bapaknya dong. Bapak nanti, Pak. Iya, Bapak belum. Maaf. Tadi kita bilang. Oh iya, lupa. Kenapa kita belum ngomong dulu? Lupa emang Nanti kadang ngomong baru. Kadang nih gitu. Oke. Bapak Lanjut, ngomong, lanjut. iya, Iya, Bapak lanjut. nanti, Pak. Oh iya, Bapak, benar. Bapak nanti kita usahakan masuk Oh di- iya. Oh iya. Oh iya. Oke. Ini dia yang ngedesain lah. Karena Ricky ini ternyata juga membuat logo desain yang minimalis. Wih. Nah, bisa jelasin nggak? Kan namanya logo kan kadang kan apalagi Ada harus ada filosofi. artinya, filosofinya, kenapa warnanya ini, kenapa bulat dan sebagainya. Lu Oke. kenapa malah bikin desainer logo minimalis? Justru malah kalau minimalis itu harus ada semacam alasannya nggak sih? Iya, Iya kan? iya. Itu kalau logo-logo yang lain, misal kayak logo yang badge atau vintage lah kita sebutannya, itu biasanya terdiri dari ilustrasi-ilustrasi aja, Iya, iya. ya kan? Nah kalau minimalis ini gimana caranya kita membuat logo dari brief yang diberikan oleh klien ke bentuk yang sederhana, itu kan malah yang bikin ribet tuh. Oke. Bahkan kalau logo-logo yang di luar sana ya, di luar negeri gitu kan, yang mahal-mahal, kita contoh misalnya National Geographic Iya. yang kotak doang, itu kan ada filosofinya tuh. Sama Zara itu gitu doang ya. Nah ya yang simpel-simpel kayak gitu, itu Kalau malah Indomaret apa lebih itu? ribet. Tawon. Saya udah ngomong nih. Bapak udah nyolek soalnya. Oh belum bisa ya. Oh iya. Ada. Saya ini inget tawon bapak Oh, iya. masuk terus di pikiran saya itu. Iya, gitu. Tawon bapak lah gitu. Itu ininya bang. Apa? Logo-logo. Maskotnya. Beda. Maskotnya. Maskotnya. Maskot, Beda. maskot. Yang dimaksud sama dia berarti dia membuat logo dong, Pak. Buat logonya, logo Bukan. brandnya. Oh, lu pernah bikin maskot juga kan tapi? Kalau gua sejauh ini karena gua basicnya nggak bisa gambar ya gua. Kalau maskot itu atau enggak ilustrasi logo-logo vintage itu kan harus bisa gambar ya Iya. basicnya. Nah kalau gua karena nggak bisa gambar ya mainnya logo minimalis. Dimana kalau minimalis kan dia cuma pakai ya garis, Iya. terus kemudian bentuk-bentuk geometris, kayak gitu nggak seribet logo-logo vintage atau ilustrasi yang harus jago gambar emang. Gitu. Jadi ya gua yang sampingkan lah kelemahannya ya, cari aja kekuatannya Cari apa kekuatan di lu situ, apa. fokusnya di Gue situ. dengar lo ini juga ya, Apa? dapat orderan dari berbagai negara ya? Ya, Benar, dari benar. luar negeri juga. Dengar tuh ada tuh. Ada. Sama Gimana menang kontes cara lo juga dapetin gua. itu? Ada yang emang dia hubungin lewat apa DM IG gitu, ada yang lewat kontes. Jadi ada situs namanya 99 Designs. Jadi sebenarnya kontes tuh situsnya banyak lah ya. Cuma emang yang paling terkenal dan menurut gua yang paling UI-nya paling enak dilihat lah, itu 99 Designs. Nah gua kontes tuh di situ. Itu udah beberapa kali menang, ya dapat kliennya dari situ. Ya tapi yang menarik dari ada orang yang nge-DM lu, nah itu kan zaman sekarang kan untuk mempercayainya kan sesuatu. Lu gimana tuh membukanya? Ya Dan memulainya? mau nggak mau harus ngonten sih zaman sekarang. Oh. Desainer kalau lu cuma upload hasil desain lu doang, kayak nggak ada cerita di baliknya, itu susah tuh dapat engagementnya. Jadi kayak kita harus mulai dari konten-konten lah. Ya. Dan lucunya Pak, Bapak ini. Udah deh. Aneh merhatiin, Bang. nggak mau, Aneh merhatiin, Bang. Aneh belajar, aneh. Gue belajar gue. Ya nggak apa-apa. Perhatiin. gua Betul perhatiin. betul. Bapak emang di sini saya taruh Iya. tujuannya untuk belajar. Iya, benar. Biar Bapak ngerti. Iya. Mewakilkan semua penonton YCC. Nah, cuman Kang denger kan? Iya. Iya. Apa ntar aja. Oke, ntar lah lanjut ya, lu ntar lanjut. Siap. Ntar lanjut. Tenang. Oh iya, udah. Oke.
Iya. Paling lucunya adalah ketawa nggak nih? Enggak. Bukan lucu berarti ya. Yang paling kerennya. Itu dia yang menarik. Kerennya tau nggak apa? Ternyata Ricky ini dulu S1-nya adalah S1 bisnis pasar modal. Wih, harusnya berarti dia ngomongin tentang finansial dong. Finansial, saham dan sebagainya. Forex, harusnya gitu. Lulus tapi. Gue lulus, nyampe lulus. Terus tiba-tiba Ke desain lu kenapa? Apa Itu karena dia. emang lu nggak dapet kerjaan di sana? Apa emang lu nggak diterima? Iya, ya. Karena waktu itu sekitar semester udah mau lulus ya, 6 apa 7 itu. Iya, 6 7 tahun 2000 berarti 18-an lah kalau nggak salah ya. Tahu lah hukum-hukumnya beli saham tuh nggak semua kita bisa beli ya kan. Oke. Ya terus dari situ gue lihat ya kalau gue kerjanya di dunia pasar modal nih udah kayak nggak ada kesempatan karena kerjanya ya di sekuritas, gue jadi broker, manajer investasi kayak gitu. Tapi kalau misalkan dipilih dengan saham-saham yang tidak Syariah. bersinggungan dengan syariat itu sebenarnya bisa kan? Saham-saham syariah gitu. Misalkan. Saham-saham syariah sendiri, gue udah lihat di peraturan, terus gue tanya ustadz juga, tanya dosen gue juga. Agak berat gitu. ya? Berat. Itu kalau dikatakan syariah, nggak syariah soalnya dia konsekuensinya itu kalau mau dikatakan syariah nggak apa-apa ada ribanya tapi sekitaran Ya, berapa persen lah gitu. Ya gue mikir ya riba mau berapa persen juga Benar, tetap riba aja dong, riba ya. kan Iya. nggak boleh. Nah Jelas itu itu soalnya. dari situ backgroundnya gue kayaknya nggak bisa kerja di sekuritas atau ya dunia pasar modal lah. Jadi habis lulus tuh langsung Ngajar gue dulu, ngajar SD. ngajar dulu. Ngajar saham? SD. Di SD Gue juga? kagak ngajar SD kelas 4. Oh, iya? Jadi wali kelas gue. Oh. Ya gue mikirnya gini kan, ya gue mau kerja di mana nih, ya kan? Akhirnya ya ada jalannya dikasih lowongan lah gitu kan. Sikat aja sama gue, udahlah ngajar dulu dah, yang penting dapat ya pengalaman dulu. Pengalaman ini Dan dulu ya, nggak dapat nganggur ya. juga kan, dapat uang mau dipakai modal usaha atau apalah. Ya. Gue dulu nggak kepikiran nyampe segitunya. Ya intinya ada lowongan ngajar ya gue sikat aja gitu. Oke. Terus sampai tiba-tiba lo pengen mengambil si desain jadi seorang desainer ini apa tuh? COVID dulu. Oh, malah dari COVID. Berarti di Iya. power of kepepet. Udah power of Bener berarti ya, Oh, bener. iya. Iya, power of gue mau nikah kan. Lu mau nikah, gaji dipotong tuh gara-gara COVID kan, dia WFA kan. Banyak yang dipotong tuh. Ya gue mau nikah gimana nih, gaji dipotong Itu kurang. kerja di mana waktu itu? Di SD, di SD. SD, Oh, di di Karawang, SD. gue dulu di Karawang. Pas masih di Karawang gue dulu, di SD di Karawang. Ya gaji dipotong, wah kurang nih kayaknya. Gimana ya caranya ya kan? Akhirnya gue dulu nggak dibayar nih, tapi dulu gue ngedesain poster buat kajian di Karawang gitu kan, Iya. kajian di Karawang. Tapi gue pakai Photoshop bajakan nih, gue belum tahu lah gitu kan, nggak boleh. Ya akhirnya ada yang ngasih tahu kan, lu ngedesain poster kajian ya jangan pakai yang bajakan lah, gimana sih? Ya kan di situ juga gue nggak tenang kan. Cuma gue bingung aja nih, gue mau desain pakai aplikasi apa nih? Akhirnya ada temen gue nyaranin pakai aplikasi atau software namanya Inkscape. Dia nih Inkscape. gratis. Iya. Cuma gue dulu juga masih buta banget lah Inkscape nih, bener-bener nggak tahu. Taunya kan dulu Photoshop lah, Photoshop, Photoshop, Illustrator, Adobe lah, Adobe Product. Ya udah akhirnya dari situ intinya ya terjun ke desainnya itu, desain secara general dulu ya, belum ke logo ya. Itu karena ya tadi desain poster kajian itu. Cuma kalau dari SMA gue kadang suka ngedesain jersey buat kelas. Oh, jadi berarti Iya, sebenarnya udah ada. emang udah benih-benihnya udah ada dari udah ada, SMA ya. iya, cuma belum nongol aja gitu. Udah disuruh desain kayak jersey atau misalnya logo kelas dulu juga pas kuliah, cuma emang belum ke arah aja gitu. Akhirnya ya tadi udah belajar Inkscape. Dari situ gue dulu mulai dari desain landing page kalau nggak salah. Oke. Landing page Buat ada website ya. ilustrasinya gitu. Cuma akhirnya gue Oh, sadari lo belum langsung ke logo berarti ya? Belum langsung ke logo ya? belum langsung ke Dihipnotis gue. Ini tidur nih, ini lagi tidur. Oh, iya. Jangan diganggu deh. ya dari ilustrasi belum ke logo. Itu dulu terjun ke logo gara-gara gue lihat temen gue di WhatsApp update status. Ya. Dia ngedesain logo. Gue tanya, ini dibayar berapa lu gitu? Ada duitnya nggak gitu? Ada bang, dibayar gitu kan. Wah, kayaknya oke juga nih kalau gue coba desain logo ya kan. Ya sampai akhirnya gue upload di ya status WhatsApp, terus kemudian di Tapi story. bikin sampel berarti. Iya di story IG gitu kan, gue bikin desain aja, ngasal gitu kayak ya desain ilustrasi lah, terus logo dan lain-lain. Akhirnya emang orderan pertama dari temen gue sendiri suruh ngedesain logo. Oke. Nah dari situ Bayarannya berapa pertama? gue ngasih 50, ditawar 35.
35 juta. 35.000 dong. Nah, 35 juta. Bikin logo, Pak. Kan buat selamanya. Iya, makanya harusnya mahal segini. Ya kan gua udah Memang mikirnya mahal harusnya. 50 juta bukannya. Ditawar 35 juta. Tawar 35.000 gua dulu. Ya udah akhirnya ya sikat-sikat aja lah. Ya, Gua juga belum ada basic kan. Gua dulu inget banget logonya itu dia mau jualan minuman. Akhirnya 7 hari tuh lama banget gua ngerjain logonya tuh karena belum ada basic skill ilmunya juga nggak ada kan. Ya udah dari situ oke, berarti langkah selanjutnya nih gue udah tahu nih mau ke logo nih. Terus gue cari-cari juga di YouTube gitu kan, oh logo desainer, wah bayaran mahal-mahal juga sebenarnya kan jutaan juga. Ya udah akhirnya dari situ gue sadar harus ikutan e-course lah. Gue kalau lewat YouTube gitu kadang karena dia nggak terstruktur kan, akhirnya ya udah lewat e-course. Oh, lo ikut e-course pelatihan akhirnya lo mantap untuk akhirnya jadi seorang desainer logo. Desainer minimalis. Sekarang kalau kita cerita soal pengalaman juga, teman saya ini punya pengalaman yang luar biasa banget dalam karirnya dia. Selain Mas Rizky ini ya. Selain Mas Ricky. Aduh, Rizky siapa? Iya. Ya, Pak Iqbal katanya dulu pernah. Iqbal siapa? Rapip. Saya kira Pak Iqbal. Rapip. Enggak, Rafif ini dia seorang pedagang ikan hias. Iya betul. Betul Pak ya? Betul. Fokus itu ya? Fokus itu. Fokus itu ya? Iya, Enggak, betul. sekarang jarang loh. Orang-orang yang biasanya kan zaman sekarang nih, orang kalau mau dagang itu ya fashion, baju, bener nggak? Baju, abis itu tadi tuh logo. Kalau kita ngomong kreatif ya, abis itu dia pengen punya creative house, jadi influencer segala macam, tapi dia beda. Dia punya beyond imajiner yang sangat beda. Kenapa lo memutuskan jual ikan, Pak Iqbal? Rafif. Nah, menarik kan? Gimana Pak? Kisah awalnya itu kalau kita pengen tahu, karena teman-teman sini udah mulai banyak yang penasaran banget. Karena mondar-mandir Pak dia nih, dari satu tempat ke tempat lain tuh selalu ada. Dan satu lagi, waktu zamannya COVID, mereka pada main ikan, terus COVID itu selesai, balik lagi ke kerjaan masing-masing. Ini tetap main ikan. Tetap main ikan. Biarin dia jawab dulu Pak. Silakan. Jadi usaha ayah. Balik sama berarti ya. Jadi dua background yang sama Pak rupanya. Nama aja seorang ayah sama seorang bapak. Terus iya usaha ayah dari tahun 98. 98. Jualan dari 98. Jualan di mana? Di rumah. Di rumah tuh udah kios. Dulu ada kios kecil di rumah. Dan rumah di belakang, nah depan tuh bikin kios gitu, kios ikan. Dulu tuh dari satu akuarium, ya kan. Terus habis itu nambah satu lagi sampai ya udah akhirnya sampai sekarang gitu bisa gede gitu kan. Sempet juga bokap tahun 2005 masuk koran Sindo tuh. Iya. Masuk koran Sindo. Enggak kriminal loh Pak, saya enggak. Enggak kriminal enggak. Saya kaget. Jualan ikan. Saya kaget, saya kaget sekali Pak Iqbal. Benar. Pak Iqbal. Rafif. Ya, Bapak Tutur. Ya gitu, jadi tahun 2005 tuh bokap masuk koran ya kan. Buat pedagang ikan lah, cuman lupa berarti lu di situ dulu bisa dibilang termasuk ini ya pedagang yang lumayan populer ya. Iya. Saat itu. Iya. Dulu tuh zaman dulu lohan belum ada, lohan belum bisa diternak. Lohan kan itu ikan lohan itu kan apa ya namanya? Kawin silang. Oh, kawin silang. Iya, kawin silang dari ikan kalau nggak salah ikan frontosa apa kalau nggak salah. Frontosa juga tuh, ikan frontosa itu palanya jenong juga, cuman dia warnanya biru. Gitu. Iya, dari ikan frontosa sama ikan Oscar, kalau nggak salah lupa deh. Iya. Nah, terus Itu dulu kan ada gede. Oscar kan, ada Oscar. Nah, terus baru beralih ke lohan. Waktu itu lohan belum sempet hype banget tuh. Terus bokap udah bisa ternakin. Iya, dan di situ udah bokap jualan lohan. Setelah jualan lohan, kalau jualan lohan kan lama kan perputaran uang ya kan. Gimana caranya? Ya udah, pasti kalau misalnya melihara hewan pasti butuh makan buat hewan ya kan. Ya udah akhirnya kayak ikan mas, ikan cere, udang. Lo gitu. jual tuh? Jual gitu. Jual makanannya kayak cacing. Iya. Tapi kan lohan itu identik sama ini, tulisan-tulisan di badan tuh. Iya. Jidat. Itu di badan. Itu
Marking. Ya kan tulisan juga tuh kan? Enggak. Apakah itu juga yang bisa menginspirasi untuk membuat logo, Pak Romexio? Enggak juga? Enggak, lo dapat inspirasi untuk membuat logo itu biasanya dari mana aja sih? Dari ikan bisa nggak? Kadang-kadang. Logo ikan lohan. Enggak, maksudnya Karena namanya sebuah perusahaan pasti kan butuh Oh iya. masukan. Ah, apa sih? gitu loh. Apa sih mau dibikin logonya? Nah dari lo sendiri itu kira-kira inspirasi yang bisa didapat tuh apa tuh? dari mana biasanya lo? Kan kita kan gini, maksud gua kan, ini gua pribadi ya. Kalau gua biasanya pengen bikin satu iklan atau gua bikin satu film pendek gitu ya, gua kadang terinspirasi dari sebuah keresahan dulu. Ya, kadang gua ngelihat kayak misalnya pedagang ikan nih punya keresahan yang luar biasa nih, ya kan? Gimana caranya ikannya bisa terkenal booming misalnya. Banyak banget keresahannya. Nah ini bagaimana biar lo bisa mendapatkan satu logo yang orang tuh nempel ke dalam pikiran mereka. Kayak kita kan misalnya gini, kalau gua ngelewatin Pertamina aja gitu misalnya ya kan, logo Pertamina kan tuh udah itu Pertamina udah nempel tuh, tanpa gua mesti baca tulisannya gitu. Kalau dari lo gimana tuh? Ya pertama pasti mulainya dari ya kebutuhan si klien ya. Logonya butuhnya misal di briefing tuh gua biasanya nanya juga, ini logonya nanti mau ditempatin di mana aja, misalnya website, terus kemudian banner atau apa yang di pinggir-pinggir jalan gitu, mungkin kayak ya billboard kayak gitu kan. Nah itu juga jadi penentu nih kira-kira logonya yang cocok yang kayak gimana gitu kan. Nah itu biasanya kalau logo-logo yang ditempatinnya di banyak media, ya cocoknya logo-logo yang minimalis, yang ada ikonnya, jangan pakai yang wordmark. Karena kalau wordmark tuh biasanya wordmark tuh kayak Coca-Cola. Tulisan. Kayak ibu juga ya? Ya ibu Hibu berarti. kan tulisan tuh. Cuma dia bisa ada ikonnya nggak? Ibu nih. Nah nanti kalau di minta media tolong dibantu kecil deh, itu dibantu misalnya. deh, gimana itu? 35.000. Ya jangan dong. Oh beda dong. Ya sambil garuk. Sambil garuk. 35. Maaf. Nah, tadi kalau kita bicara soal inspirasi Ricky kan, orang kan pasti dapetin inspirasi macam-macam ya. Ya, betul. Kita harus lihat dulu kan kira-kira objektifnya apa, kemudian yang pengen dimasukin ke dalam logo itu apaan aja gitu ya. Kalau kita berkaca sama salah satu kota baru di negara kita, ya Pak ya, IKN, ibu kota negara kita, Nusantara. Kita coba lihat ya, kita komentarin bareng-bareng. Kira-kira pendapatnya Rafif dan Romexio seperti apa? Kita buka. Nah, ini dia. Nusantara. Apa Bib, yang ada di benak pikiran lo? Apa itu lo? Berapa kali lo lihat itu? Ngelek, langsung ngelek. Itu logo matahari tuh. Ini banyak filosofinya. Aneh nggak paham nih, ginian-ginian nih. Enggak, yang saya tanya cuma ini masalahnya bagus apa enggak, itu aja. Bagus nggak, cocok nggak, respon gitu. Oh keren nih. Oh, salah. Enggak salah. Bener. Kan kita minta respon, dia bilang Keren. Langsung aja kita tanya main ahlinya. Ada something sini. Gimana Romexio menurut lo? Nah, ibu kota negara kita yang baru nanti? Insya Allah. Gue kemarin ini kan dia ngadain vote ya, Adgi nih. Kemarin juga gue salah satunya milih logo yang ini nih. Sama, gue juga ini gue. Iya, Tapi katanya dapat hadiah motor ya, cuma nggak dapat ya, belum ada undian ya. Nggak tahu tuh gue. Katanya ada undian ya. Lanjut. Motor listrik ya? Iya benar ada undian ya. Ini logonya emang semuanya keren sih kalau menurut gua. Tapi yang ini pendapat lo gimana? Cuma kemarin tuh yang buat gua pilih logo ini nih pas voting karena waktu itu dia nampilin mock up sama apa ya disebutnya visual identity lainnya gitu kayak patternnya. Nah itu keren menurut gua. Kalau ketimbang yang lain gitu. Tapi jujur ya, ini gue baru pertama kali lihat nih. Serius. Wah. Serius. Lu sebagai warga negara yang baik, yang taat kepada ulil amri, yang tidak pernah berbuat atau berpikir negatif tentang pemerintahan kita. Makanya ada YCC, gue jadi tahu. Nah, pentingnya itu dia. Masuk. Bapak ini juga baru tahu nih sebenarnya. Iya benar. Baru tahu ya. Ini pertama kali gue lihat kayak apa? Kayak Wakanda Forever ya. Wah, ini soalnya filosofi banyak nih dah. Iya, banyak. apa karena Kalimantan adalah paru-paru dunia? Itu dia. Wakanda Forever kan banyak Hutan. tanaman apa dan sebagainya. Apakah itu? Itu dia betul dia. Itu jadi ada. Gua nanya nih. Itu betul mungkin. Kita nggak pernah tahu kan. Iya. Tapi ini setahu saya bener nggak? Dulu itu filosofinya ngambil dari salah satu pohon besar di Kalimantan. Trembesi. Pohon trembesi nggak sih? Trembesi. Ada pohon trembesi, jadi pohon yang ngeluarin air banyak gitu. Jadi per tahunnya tuh
dia nyerap 21 ton oksigen ke pohon Coba itu. kita lihat trembesi. Coba boleh dilihat pohon trembesi. Pohon paling gede yang buat itu tuh turunin air kayak hujan itu. Pohon trembesi. Kan tahu lah. Wih kan, tahu kan? Itu namanya pohon Tapi trembesi. nggak tahu sih itu dia ngambil dari trembesi apa bukan ya. Cuma setahu gua Pokoknya si pohon terbesar di Kalimantan. Indonesia Utara ya kan ya logo itu. Terus habis itu yang gambar mataharinya itu sebagai sumber penghidupan. Oh. Jadi itulah makanya gitu. logo yang keren itu selalu begitu. Dan kita kalau baik lagi ngomongin soal logo nih Max, lo sendiri sebenarnya acuan lo itu membuat logo tuh ke siapa sih? Ada kan biasa kita kan kayak misalnya gua nih. Role model ya. Role model ya, boleh ya, role model ya kayak misalnya. Cuma kan kalau panutan kita udah jelas ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam udah jelas idola kita semua gitu. Nggak mungkin ada idola lain nih nggak sih? Cuma ada beberapa hal yang kita bisa menjadikan role model kita gitu dalam berkarya aja. Berkarya. Kalau gue dulu kan, Dunia, gue pada saat ya. berkarya gue suka banget sama Stanley Kubrick gitu kan. Gue suka banget sama stylenya. Nah, kalau lo sendiri nih, Romexio. Kalau gua Sagi Hafif. Gue dulu pertama kali ikut Ikor soalnya Ikorsnya dia, Sagi Hafif. Karena? Karena logo-logonya itu ada cerita di baliknya. Itu yang buat gua, keren banget nih orang ya. Dari brief yang panjang gitu kan, dari brief yang panjang dari klien gitu. Dia bikin logo yang sesimpel itu tadi National Geographic itu logonya dia juga. Terus Animal Planet, terus US Open tenis. Sama sebenarnya banyak sih bisa dibuka juga tuh kalau kita mau cari. BBC bukan ya? BBC bukan. Itu makanya ya gua lihat gue pengen kayak dia nih. Makanya logo-logo gua ya itu harus ada cerita di baliknya. Itu jadi role model gue lah kalau luar negeri ya, Sagi Hafif tadi. Pentingnya itu, jadi semua aspek di kita ini harus ada nilai storytelling-nya. Story-nya. Maka sama kayak tadi kalau kita bicara ikan, pasti ada story-story-nya kan. Lu sampai lu ngejalanin sekarang gitu ya. Pasti ada Ikan, story-nya kan. dan lu sendiri nih, ikan apa yang full of story buat lu? Full of story itu artinya Gitu. banyak ceritanya gitu Ya, loh. bener. Banyak ceritanya. Itu salah satunya lohan, terus ikan arwana gitu. Arwana. Iya. Arwana loncat ya. Mati arwana ente. Iya. Sama itu ikan yang bisa nyanyi. Kan yang bisa nyanyi. Ikan pauji. Ikan pasti. Iya. Tapi ternyata dia tidak hanya menjual ikan doang. Itu dia. Ya. Dia juga salah seorang aktor. Bukan itu. Kemana nih? Masih ada hubungannya. Kemana? Lu ngomongin dah. Oh iya. Lu juga jual ini kan? Jual tentang apa? Landscaping, water landscaping. Oh, aquascape. Aquascape itu. Itu juga akhirnya turunnya ke situ tuh yang lagi. Emang iya, Beb? Lagi zaman Ada aquascape sekarang. ada. Lu main juga bikin aquascape. Bisa bikin. Jadi nggak cuma biasa. ikan, jadi pengembangannya tuh kreativitinya Oh, itu benar. sampai ke aquascape. Iya benar. Aquascape. Iya, Kalau orang-orang aquascape. banyak Aquascape sekarang- tuh buat apa ya? Kayak biasanya orang tuh buat katanya buat healing, buat Iya, ngilangin kan? stres gitu. Karena kalau gue ngeliatnya dengan zaman bisnis aquascape ini, orang kan malah ngasih makan ikan, Iya, betul. bersihin, belum ikannya mati. Salah, bukan Baunya. ngasih makan ikan. Yang malas ngebersihin. Bersihin lah ya. Bersihin malas. Aquascape itu kan menjadi solusi kan sebenarnya. Iya. Iya, aquascape bisa bisa jarang buat dikuras atau dibersihin asal filtrasinya benar gitu loh. Dipakein kayak under gravel bawahnya, terus harus ada mesin mesin di di dalamnya ada mesinnya gitu buat nyedot kotoran gitu. Paling Di balik sejarah penjual ikan berkembang menjadi aquascape. Betul. gitu. Nah, tapi bener nggak? Bener kata orang tuh bilang banyak orang kaya itu dilihat dari akuarium ya. Ya betul. Ya kan sih? Iya. Karena mahal-mahal dah beneran. Gue Di akuarium ini ya. gue dulu pernah ketemu orang beruang ya. Dia orang beruang. Orang ya beduit. Beduit. Beruang bukan binatang Masuk beruang. rumah gue dibawa set. Nih mas, kalau orang mau lihat dia kaya beneran apa enggak, lihat akuariumnya. Rata-rata semua orang kaya pasti punya akuarium. Iya. Air Bener laut. nggak? Entah air laut, mau air payau, air tawar, Nggak mesti laut. mesti laut semua ya pasti dilihat dari akuariumnya. Iya. Karena terakhir yang gua ketemu itu, Pip, dia punya akuarium ngebangun tuh hampir 150 jutaan lah. Ya betul. Benar bisa Iya kan? ada. Wah berarti bisnis ikan ini menjanjikan, Pip ya?
Iya. Tapi jangan dijawab dulu, kita akan bahas satu berita dulu. Oke. Di WSC sini selalu ada apa gimmick-gimmick seperti itu emang. Oh iya. Kita play dulu beritanya teman-teman. Siap. Nah ini. Nah, oh ini baru denger gua kemarin. Bukit Teletubbies di Bromo terbakar. Ada couple pre-wedding nyalakan flare. Wah, Teletubbies selamat ya? Itu dia. kasihan nih Teletubbies selamat. Lala di situ. Itu kan ada rumahnya tuh. Ada rumahnya di Dalam tanah ya. Ya lanjut Bapak, silakan. Bapak tutur ya. Nah, ini sesi ini sengaja Oh, iya. kita lempar. Bapak gitu. komentarin. Iya, Ya gimana iya. Pak Romexio? Oh ya. Komentar ini. Apa komentar ya? Kok bisa lolos gitu ke situ, masuk bawa flare, apa dia nggak berizin atau gimana tuh? Gue waktu itu mikirnya gitu sih. Tapi soalnya setahu gue banyak Ya. emang orang yang prewed itu, walaupun kita nggak pernah membenarkan prewed ya. Prewed itu soalnya menggunakan asap-asap gitu, flare gitu kan. Mungkin nggak tahu ini kelalaian atau kecerobohan mereka kali ya. Emang gak ketahuan katanya ya? Oh nggak tahu. Iya, makanya. Oh kecolong. Karena Emang kalau- aslinya nggak boleh mereka bawa flare ya? Nggak boleh. Harusnya Bahaya. izin katanya. Priwet itu harusnya izin di sini. Tapi gue nggak setuju sih dengan ini ya, apa namanya? Priwet ya. Kan ngapain Satu prewednya, karena yang ya banyak hal ya. Yang kedua itu dia, karena kalau dia bikin sesuatu tanpa ngelihat kondisi di sekitarnya dia, itu merusak alam gitu loh. Gimana? Ya kan ngapain bawa kembang api ke atas gunung sih? Iya, mau ngapain gitu? Itu kan Mau prewedding. prewedding dia. Nah sih. Iya maksudnya mau ngapain iya maksudnya prewedding bobo gitu nyusahin aja. Iya. Gue sih nggak setuju bener ya Beb ya. Iya, Bang. Masalah dia dari prewednya aja udah nggak setuju. Terus juga bawa flare juga kan. Jangan ngerepotin diri sendiri gitu. Bobo gituan. Yang jelas-jelas aja gitu Beb ya. Heeh. Nggak apa-apa kali ya. Bawa sapu lidi gitu ke atas. Ngapain? Bawa sapu lidi, nyapuin daun yang jatuh. Oh iya. Bersihin sampah gitu ya. Iya bersihin bermanfaat sampah ya. bener. bijak banget, Kayak apa bijak tuh yang banget. bersihin got tuh? Pandawara. Ah, itu dia. itu kan manfaat tuh. Coba kita baca satu komen ya. Komen. Dihujat satu Indo, nikah priwed heboh, sebulan kemudian cerai. Iya, apa tuh saya? Isinya pasti hujatan semua ya. Mungkin yang Hujatan. ini Pak. Harus. Mereka yang itu Pak. Oh, bukan yang atas ya, Pak. Makanya, kasih tahu dong. Iya. Gimana sih? Jadi pelajaran aja sih buat penyedia jasa priwed DLL. Nama priwednya DLL. Bukan, yang lain. Nah, tuh. Gimana Bapak tutur? Ini. Kalau misalnya ada konsep yang emang di luar Nurul, Nurul. perlu persiapan Nalar. dan bakai ada dampak buruk apa ke depannya supaya tidak terjadi hal-hal yang seperti ini lagi. Oh jadi si Nurul ini jadi penyebab utama nih. Nalar. Hah? Nalar. Kok mana nalar Di sih luar Nurul? Nurul. Di luar. Nah. Kamsutnya. Oh kampusnya gitu. Iya ya. Sih semoga kedepannya buat teman-teman Nah, yang gitu pengen ya. foto berkarya ya, berkarya khususnya ya, coba dijaga apa namanya alam sekitar karena Allah itu sudah menciptakan alam kita dengan sebegitu indahnya. Jadi alangkah baiknya kita sebagai hambanya untuk menjaga lingkungan itu, bener nggak sih? Dan selalu harus ada koridor-koridornya. Betul. Dengan minimal nih ya, Minimal, maksimal. nggak ngerokok deh di alam. Ya, karena Bahaya. udaranya tuh udah enak. Iya, Pip. ya? Iya, bener. Ente tuh kalau lagi di alam tuh. Kenapa? Nah, berita berikutnya. Siomay jadi jajanan favorit nomor 1 di dunia versi dari Taste Atlas. Gimana, Pip? Ente yang doyan makan nih. Ini Atlas apa sih? Oh bukan ya. Kalau yang aneh doyan makan, wah somai gokil rasanya tuh. Gokil ya. Kemarin Iya. semalam baru makan kita. Semalam baru makan, cuman masih B aja. Itu kok. Somainya yang enak tuh yang di mana Cikini tuh. Ngundang dia. Oh, aku begini karena dia. Bukan dong. Hari ini. Iya, yang enak Tapi sih itu tuh. jadi sedunia nih, gimana perasaan lo? Wah, keren dong. Keren. Gile. Orang luar suruh mari deh makan somai bareng-bareng. Iya. 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 Kalau Romexio, Oh ini boleh jajanan ceritain ya. Kalau makanan kan setahu gue kemarin rendang ya katanya kan. Rendang. Beef rendang. Iya. Rendang, benar. Jajanan somai. Sekarang jadinya somai juga. Jajanan. Oh, Aneh. ini Somai apa? jajanan. Yang item tuh. ada Ya, emang ini. apa? Somai jajanan. Aneh. Ya. Oh iya. Aneh gak sih somai pakai nasi aneh? Emang iya. Iya, gue pakai nasi somai. Somai pakai Tapi iya nasi. sih, gue juga. Pakai nasi kan? Somai Lu pakai pakai nasi nasi. gua. Lu Pakai somai nasi. Agak. Pakai Somai nasi sendiri. gue. Ya, aneh Cobain lu. makanya. Aneh itu. Somai pakai nasi. Sama kayak bakso pakai nasi itu. Aku makan itu bakso. masih enak. Hah? Itu Aku masih enak. makan bakso pakai nasi. Waduh.
Somai pakai nasi. Cuma teman-teman bisa komen kali, bantu komen ya. Yang mungkin pernah makan somai pakai nasi. Banyak pasti. Iya, Nasi Lu ya. Kalau lu makan somai pakai nasi, bumbu kacangnya dipakein nggak? Iya, campur. Kita campur, Bro. Ya lu, ya Allah. Iya nih. Tim pare apa enggak? Kadang pakai, kadang enggak gue. Enggak, Tim gua pare. enggak. Pakai. Udah. Pakai kol enggak? Pakai kol. Pakai kol. Lu pakai? Pakai. Pakai. Bang, 2. Saya nih masuk aja. Iya. Ini mau baca nggak dibaca satu deh. Salam garpu somai. Ini betul. Motongnya gini. Dipatahin. Gitu. Enggak ada yang motor. Tengah dipatahin sama dia. Iya benar. Bener. Iya. Salam garpu somai. Iya gitu. Garpu somai. Itu di luar negeri nggak ada loh Pak. Nggak ada. Yang memproduksi itu nggak ada yang berani. Garpu 2 gini juga enggak ada deh. Ya makanya nggak ada yang produksi. Garpu gede gitu. Iya. Gimana gimana? Gini. Iya. Lingard ya. Ini kan metal kecil ya. Metal gede tuh. Oh gitu. Itu apa sih? Mentali. Berita berikutnya. Berita berikutnya. Ini berita paling menarik dan cocok banget buat dibahas sama Romexio. Film trailer Pemprov menambahkan Canva Premium. Aduh, Canva. Lu pernah lihat ini? Pernah. Udah pernah lihat ya? Iya. Gimana tanggapan lu sekali sebagai 2 kali dah kayak gini tuh? Hah? Ini nggak sekali 2 kali, gue sering lihat nih ada berita-berita kalau nggak Creative Market, Canva, banyak watermarknya lah, Free Pick juga. Tapi ini kan Pemprov Pemerintah. nih. Nah itu Yang dia. pasti secara budget ada dong buat bayar ya kan, yang buat premium. Oh berarti enggak. Terus. Lanjut Bapak. Lanjut Bapak Dida, lanjut Bapak Dida. Ya gimana? Lu Dari gimana Romex? tanggapannya? Kayaknya dia nyuruh yang bisa desain aja sini makanya. Di kantor nih, ada yang bisa desain nggak? Nah biasanya kan suka kayak gitu tuh. Iya. Iya disuruh nih kayaknya udah langsung aja pakai Canva. Masa enggak? Tapi kalau lu hanya logo doang apa lu juga bisa bikin desain secara visual lain visual segini juga lu bikin juga? Bikin, tapi yang nggak gua up di sosial media. Tapi kalau ada yang minta butuh bisa Iya. teman-teman Pemprov DKI daripada pakai Canva yang nggak premium langsung aja bikin sama yang Romexio. lainnya. Iya. Tapi Mantap. kan dia kan emang pernah bikin ini Poster-poster. kajian ya kan. Betul. Yang dimana itu kayak AV juga kan. Yoi. Penuh banyak. Tanggapannya Bapak Alvin gimana Pak Alvin? Tapi sih nama banyak juga namanya ya. Bal. Gimana Bin? Siap Bapak Dodi. Aduh. Gimana Pak Romex? Kelihatan undang, Pak. Saya kurang ngerti ginian. Itu dia Pak. Makanya sekarang Tapi bener kalau lu lihat kayak gini ada watermark nggak Aneh apa-apa. jadi tadi nyari-nyari yang salah. Oh ternyata ada tulisan Iya. di mobil tuh. Apa tulisan? Canva gitu. Iya. Tapi dulu pernah loh, gue pernah baca di mana gitu ya, di kalau nggak salah di portal majalah apa koran gue lupa ya. Dan ini ternama banget korannya. Itu masih ada di atasnya loreng visum. Aduh. Iya, Apa? masih ada loreng visum. Lu bakal dilihat ya? Tahu nggak? Makanan. Itu dia modelnya kayak bubur dia. Salah. Yang merah putih gitu dimakan enak tuh. Itu. Itu. Enggak, tapi emang kesalahan-kesalahan itu sering terjadi sebenarnya ya. Dan mungkin kalau dari gua sih pandangannya karena apa ya, desainer-desainer ini kan workload-nya banyak banget. Kayak misalnya kayak misalnya masuk logo satu, itu nggak mungkin satu aja yang dikerjain sama dia. Maksudnya banyak banget dikerjain kan. Ada yang batuk. Di komik Nah, aja. ketika dia ngerjain banyak itu mungkin pasti ada kesalahan-kesalahan kayak gitu. Iya. Cuma kalau sampai gini fatal ya. Ya iyalah, apalagi udah dicetak lagi. Lu cetak Iya. ya, udah Mungkin buat halayak enggak umum. kali. Enggak kali. Dari mana manusia ya, mungkin lagi capek benar. Kita baca ini ada positive thinking mungkin lagi di endorse sama Canva. Oh malah Bisa masuk ya Canva itu bener. malah Canva-nya chip in ya, makanya ada. Siapa tahu bisa jadi karena kan Canva lagi butuh promo juga. Promosi Ya kan mungkin. Kita nggak kepikiran di situ ya. Pikiran komennya ya dia. Pikiran. Oh benar. Itu anggarannya 1 Gus-gusan bagus. Desainernya ketar-ketir. Tapi ya lu pernah nggak sih? Apa? Lu lagi dapat orderan nih, kemudian ada kesalahan yang fatal dan gimana cara lo untuk Fatalnya sampai udah dicetakin dulu. Oh belum mungkin kan kalau lo kan banyaknya di logo atau desain ya, Ya. dan mungkin kan ada kesalahan-kesalahan kecil atau besar. Gimana cara lo menanggulanginya sebagai seorang desainer ke klien lo? Nah ini mungkin teman-teman juga biar tahu. Ya, Atau lu ngirimnya low res gitu tiba-tiba udah dibayar lunas tuh ngirimnya low res. Kalau
revisi mungkin ya disebutnya ya. Kalau revisi ya tinggal dikerjain aja sih. Jadi pasti misalnya kayak belum sampai cetak gini ya bener-bener dipastiin udah oke semua nih. Jangan sampai ya kayak kejadian kayak gini gitu kan. Bahaya juga. Cuma kalau logo kayaknya nggak mungkin kesalahan sampai yang fatal gini. Karena ya kan objeknya kecil gitu logo kan. Nggak yang apa layout banyak tulisannya, banyak gambarnya kayak poster gini kan. Jadi ya udah kalau ada revisi. Nah kalau gue biasanya kalau revisi itu gue nggak mau yang si kliennya ngasih pendapat yang subjektif. Kayak dia bilang kurang bagus tuh apa nih? Kenapa kurang bagus? Karena kalau kayak kurang bagus nggak seneng aja gitu, itu kan subjektif dia ya, nggak selesai itu. Iya, kalau mau ya bahasnya secara objektif, misalnya dia bilang kurang profesional nih logonya gitu, atau kurang modern nih mas kayaknya look logonya. Modern menurut mas tuh kayak gimana? Samain dulu persepsi. Jangan sampai modern menurut dia sama menurut gua sebagai desainer beda, itu udah nggak bakal nyambung nanti. Iya, berarti harus juga ada contoh-contoh dari mereka. Nah itu biasanya gua kasih sampel nih ya. Gitu. Coba modern menurut lu logo-logo kayak gimana? Kirimin. Oh gini-gini. Oh ya udah paham itu. Pentingnya brainstorm di awal tuh ya, biar lu nggak fatal. Ini mungkin buat teman-teman yang pengen memulai kali ya, sebagai graphic designer atau sebagai desainer logo. Pentingnya harus brainstorm tuh, jangan tiba-tiba ada orderan, gue mau bikin logo dong, logonya gimana, terserah lo aja lo bikin. Nah, itu bingung tuh ya kan, gue kasih tiba-tiba, kok jelek lah, jelek itu kan hal yang tadi tuh, subjektif. Masalah seni ini masalah selera gitu, nggak ada jelek, nggak ada bagus, selera lo apa, kayak misalnya gue bilang, gue nggak suka dah warna merah, ya kan selera gue warna maunya warna biru, itu kan masalah selera. Kita nggak bisa judging bahwa ini logo R-nya jelek, nggak bisa, itu selera. Kalau emang Apip suka, kenapa enggak? Bener enggak? Oke. Tuh. Apa? Oke. Kita lanjut lagi nih, ngebahas tentang masalah apa namanya tadi itu ya. Apip ini kan bukan cuma seorang pedagang ikan. Bener. Entrepreneurship. Aquascaper. Ada nggak sih? Aquascaper. Fisherman. Friend. Permen. Tapi dia juga seorang aktor kawakan di dunia. Suka mengisi ya? Iya. Di talent. Iya, dan selalu yang lucu-lucu gitu. Itu awalnya gimana, Pip? Lu bisa sampai masuk ke situ, friend? Oleh lu. Lu telepon gitu. Baik mau bikin apa waktu itu? Oh iya bikin Ramadan di kosan. Iya. Itu pertamanya. Pertamanya kan itu deh. Ya. Nggak tahu pertamanya apaan. Yang kalau awal-awal sih iya, awal-awal saya ucapkan Bapak terima kasih udah di sini. Oh iya. Ya gitu. Kalau awal enggak ada buku pertama-tama dari itu apa namanya bikin video sama Derry. Sama Derry Ansa bikin video tuh. Jadi dulu ada kontennya teleponan sama. Iya. Awal-awal ngetek tuh ya? Iya. Iya kan? Iya, ngetekin bisa lihat Mekah. Semaput orang jadinya. Gitu maksudnya. Nah, dari situ tuh terus bikin akhirnya yang sama duduk bareng sampai akhirnya aneh ikut wedding kayak gitu. Nah juga wedding nih. Tapi belum wedding ya? Belum. Insya Allah doain aja cepetnya. Amin. Buat para akhwat di luar sana. Nah. Nggak usah akhwat di luar sana. Kan emang udah di luar? Iya benar. Kalau di sini. Iya kalau dalam nonton ya. Nonton ya. Iya. Sampai mana kita tadi? Sampai tadi prosesnya Bapak tiba-tiba banting setir nih jadi seorang. Terus habis apa namanya? Talent. Dia udah habis dari situ terus mulai Januari kalau nggak salah Januari tuh 2019 gue dipanggil buat jadi talent burger kalkun punya Derry juga tuh. Oh iya. Terus mulai dari situ baru tuh Bapak buat telepon mau ada rencana bikin Ramadan di kosan. Oke. Nah mulai dari situ bikin. Tapi itu experience acting pertama lu di situ tuh ya? Iya benar-benar itu. Gitu. Gimana tuh perasaan lu dan bisa dijelasin nggak tuh kira-kira apa yang lo rasain? Ngerasain. Udah langsung nyari-nyari banyak kosakata, nulis apa gitu, nyari bahan buat apa nih yang lucu nih hari ini gitu ya kan. Kayak gitu. Karena emang dulunya lu nggak pernah belajar. Dulu nggak belajar karena kalau ada kelasnya ya, namanya kelas apa namanya kalau acting class. Acting class. Enggak ada. Emang dari tongkrongan, Bang.
Udah dari SD gua, SD, SMP, udah emang suka ngelucu aja. Nah mulai baru dibawain, baru mulai lihat apa namanya dibawain ya udah pas sama Bang Vicky ternyata. Tapi pengalaman paling seru lo, paling menarik lo ketika syuting, kemudian berakting, kemudian orang di luar sana mendapatkan faedah-faedah kan karena syuting kita alhamdulillah semuanya berfaedah semua ya. Tidak ada yang nggak berfaedah ya. Termasuk ada siraman ilmu dari guru-guru kita juga kan. Iya betul. Apa tuh hal-hal menarik apa? Pengalaman apa yang menarik yang lo bisa dapat tuh di itu semua? Yang waktu itu pokoknya yang syuting besar tuh. Besar tuh. ngelihat apa alat-alatnya banyak syuting ternyata alat lenong tuh ya alat lenong alat syuting terus ternyata gitu ya syuting tuh dari pagi sampai ketemu malam ternyata gitu seru tuh Bang kayak gitu. Seru. Tapi yang menarik itu Pak kita nggak meninggalkan ibadah kita dong. Itu benar. Ketika kita syuting itu always itu experience paling keren ya. Dimana kita mendahulukan jam-jam ibadah kita dibanding pekerjaan kita. Ternyata bisa gitu. Bisa banget. Azan stop sholat. Kameramen. Insya Allah tuh keren. Kalau Mas pernah nggak dapat itu pengalaman syuting, experience syuting? Nggak pernah gue mah. Nggak pernah ya? Iya. Syuting konten ngeliat syuting pernah nggak? Ngeliat syuting waktu itu pernah di Cibubur tuh. Gue lagi lewat. Ada yang lagi syuting tuh di jalan. Gua kali ya? Yes. Nggak, tapi lu sering ngeliat konten-konten Apip nggak yang ngocak mulu kan dia. Gimana tuh lo ketika ngeliat konten-konten Apip? Selin. Ya kocak aja sih gua kalau ngeliat bocah ini. Kocak ya? Lucu ya? Mesin, berarti teman-teman yang mau cari jodoh yang lucu ya? Punya hati masuk lah gitu ke sana tuh. Ngomong-ngomong video lucu. Masuk ke situ ya? Oh iya. Kita punya ada konten-konten juga yang sudah kita pilah nih untuk kita bahas sekalian ya. Iya. Ada video-video lucu yang harus kita react dulu nih. Nah, ini dia. Ini dia. Gimana nih coba? Silakan dong kalau ada yang mau ini. Silakan. Udah gua. Silakan. Boleh. Wah, ini tricky banget nih. Tricky banget nih. Mau nggak? Entar lu. Sempet deh di Itu murojaah apa? skripsi. Oh revisi. Oh mau Coba berdeadline di pause dulu. Gimana tanggapannya Romexio? Pernah nggak lo mengalami hal seperti ini? Kagak lah nyampe se ekstrim ini mah. Cuma kayaknya deadline-nya udah tinggal berapa jam lagi nih kayaknya. Tapi kalau lihat ini masih kosong tuh. Itu masih bingung Masih dia. ngeblank. Kalau emang dia Justru itu. deadline-nya udah mepet, dia masih ngeblank tuh dia. kosong Kasihan lo juga. terakin. Ngedit di mobil pernah? Ngedit di mobil ya pernah. Pernah juga ya? Tapi gue Coba pernah pusing kalau edit di mobil lah. Gue pernah dulu pernah lagi mau ngerjain deck itu ya buat apa sesuatu lah ya iklan gitu. Terus gue tuh saking mepet waktunya, gue akhirnya ngerjain itu di motor, beneran di motor. Tapi nggak sebelum jalan, kan lu di jalan ya. Ya. Jadi gue suruh tunggu bentar, ada yang kurang dikit nih, baru jalan gitu. Naik motor. Tape. Udah makan aja. Gimana, Pip? Melihatnya, Pip? Enggak, kayak murojaah. Kalau murojaah bagus bener tadi. Berantakan, ngomongnya berantakan. Oh iya. Ngomongnya berantakan. Halo. Terlalu. Gue kira murojaah Bang. Kalau murojaah kan di motor. Murojaahnya apa teman-teman biar tahu murojaah itu apa? mengulang hafalan. Belajar kembali Belajar gitu kembali. Oh. Apa yang telah dipelajari, apa yang telah dikaji hari itu. Kan jadinya jelas teman-teman semua tahu tentang Iya benar murojaah. kayak gitu. Taunya nguber deadline. Masih kosong lagi. Deadline apa garis mati apa? Ya. Deadline apa sih maksudnya? Komen. Bahas komen dah. Coba. Itu pasti kliennya minta revisi detik-detik pulang. Oh iya benar. Pernah nggak gitu Max? Apa? Apa? Kayak gitu. Misalnya udah detik keluar lagi ada genting banget nih mau ngelakuin satu hal apa gitu misalnya udah kepepet buru-buru masuk revisi dan harus selesai hari itu juga. Nah ini sekarang aja gue lagi ada revisi nih. Wah, harusnya nomor jam di sini dong. Ya kagak usah lah Ambil ngomong aja. laptopnya sampai sini. Ambil kerja di sini. Ngomprolin Bisa tuh, aja. Oh iya. Tapi lu sekarang udah punya berapa tim sih? Kalau tim sendiri gue gimana ya?
misalnya ada project yang nggak gue bisa kerjain ya, Iya. gue bisa lempar ke anak-anak kelas gue. Oh. Nih ada yang Oh, mau lu ngerjain ngajar nggak? juga? Iya, gue ada Ngajar e-course, desain? ada e-course juga gue. Oh. Bikin e-course. Itu biasanya kalau misalnya ada project yang gue nggak bisa handle nih, atau misalnya harganya mungkin nggak masuk nih di gue, ya gue lempar aja ke anak-anak ini kelas. Jadi ya dia dapat project juga kan yang pada baru belajar, iya. Kayak gitu. benar-benar. Jadi saling membutuhkan. Saling membutuhkan. Namanya itu simbiosis. Mutualisme. Nah, video berikutnya. Oke. Apaan? Waduh, Set. Kan ada suaranya nih, dengerin suaranya dong. Ntar dulu. Oke. Ada suaranya nih, ini suara dong. Wow, power. Jadi dia suruh dia hidup. Dikerokin nggak mau. Minum obat pahit. Pahit. Oh, minta digerus tambah pahit. Aduh, kacau. Kita gatel tenggorokan dengan dia begitu. Gatel banget itu. Coba dibaca itu. Baca komen dulu. Ada react dulu, Pak. React-nya apa ya? Tadi gua udah. Oh iya. Batuk dikit nggak ngaruh. Iyalah. Ayo nih segunung. Lo minum tiap hari apa gimana lo? Gila. Gimana Beb lo ngeliatin Beb? Gatel orang gitu ya ngeliat dia kayak gitu. Gua nih pengen garu kan Iya, juga. udah ngokol banget itu, Bang. Ngokol bahasanya. Gimana Romexio? Nggak tahu dah gue sampai sakit ini, gue ketawa mulu. Batuk kayak gitu banget lagi. Wah tapi ini ini tuh emang minuman yang enak banget diminum siang-siang bener loh. Seger ya? Seger banget. Udah terus gulanya masih tinggi kan tuh. Iya kan? Dingin, udah panas. Batuk nggak ada satu doang. Terus habis minum, Pak. Batuknya bisa jadi nada. Langganan apa langganan itu? Apa dia distributor kali ya? Distributor, tapi nggak laku. Jadi minum sendiri ya. Coba video berikutnya, San. Video berikutnya. Apa sih itu? Itu sepatunya gede banget. Buat anak kecil. Nanti gimana sih? Pelan-pelan Pak Supir. Dia mau berenang itu. Pakai sepatu futsal. Itu sepatu segede gitu, sepatu siapa ya? Shaquille O'Neal juga kalah ya. Kalah sih. Itu sepatunya apa? Hah? Sepatunya robot gaban. Segede gaban. Oh iya benar. Iya kan sepatunya pelan-pelan Pak Supir. Pelan-pelan Pak Sopir. Tapi sepatu basket dulu Yao Ming ada contoh di sini dulu. Oh iya deh. Gede, 55 ukurannya. Wih, 55. Oh, dia orang yang sampai yang gue tiang tahu listrik. O'Neal tuh. O'Neal ada di Oh juga ada di Shaq Bogor. Shaq O'Neal. Di Bogor ada di bucket list. Ah. Ada sepatunya dia tuh, Reeboknya dia gede banget. Iya, Gede ukurannya banget gitu, O'Neal. 55 waktu Yao Ming tuh dulu 55 di PS ada. 55. Gede banget. Panjang banget kakinya. Ini berapa ukuran sepatunya? 40, ini 42 nih mana pakai. 42. Ntar Rinaldi, sepatu Rinaldi. Ya, balik lagi kita ke konten Nah. kita awal ya. Ki, lo kan tadi sempat bilang ya Hmm. dari lo lulusannya nggak nyambung Iya. gitu ya, terus lo jadi guru. Berarti kan pandemi kan istilahnya kan tidak suatu kendala yang buruk ya, malah membuat lo sekarang sampai saat ini. Iya. Lalu prosesnya tuh gimana Betul. sih? Bisa ceritain nggak? Masih pasti kan ada nggak langsung lo bisa. Yang gue dengar lu megang banyak brand besar juga sekarang, alhamdulillah ya. Lu pernah membuat logo minimalis brand-brand besar gitu. Nah, prosesnya tuh gimana tuh? Pasti kan ada masa-masa di mana kayak Tapi ya lu kan nggak instan gitu. Ya, ya. Bisa ceritain nggak? cuma paling yang gua garis bawah di awal ya tadi COVID. Banyak orang lihat COVID kan, wah musibah kayak gitu kan. Iya, iya. Ya, cuma bagi beberapa orang bahkan kreator-kreator yang sekarang terkenal tuh dulu gara-gara COVID gitu awalnya dia gabut ya kan bikin konten akhirnya terkenal sampai sekarang. Ya kayak gua kalau nggak ada COVID mungkin gua nggak kepikiran tuh ngedesain jadi guru logo. terus sekarang ya? Iya, Mungkin ya? jadi guru terus mungkin ya kan. Iya, iya. Terus paling perjalanan dulu itu gue sempet ya karena cuma belajar desain logo doang ya, gue nggak belajar yang namanya personal branding gitu. Ya klien masih dikit banget itu. Oke. Terus kalau mau dapat klien ya gue harus yang bikin apa broadcast di grup-grup WhatsApp, di grup Facebook gitu kan. Sampai akhirnya waktu itu Bang Deriansyah kasih solusi itu. Nah, Bang Deriansyah waktu itu pas kontennya masih yang teleponan itu, Pip. Iya. Ya pas teleponan gue tahu Bang Dery dari situ kan. Akhirnya Bang Dery akhir tahun 2000 berapa berarti? 2020 berarti ya kayaknya. Nah itu bikin webinar
4 hari tuh. Bahas tentang branding, marketing, selling, sama public speaking tuh. Nah, gue di situ dapat ilmu bahwa ya branding, personal branding ini perlu penting banget. Ya? Iya, apalagi lu bekerja sebagai ya kayak misalnya desainer, videographer itu buat bersaing atau menjadi top of mind di kepala orang-orang ya lu harus bangun yang namanya personal branding. Nah, dari situ setelah ikut tadi kelas webinar tadi, udah itu gue mulai bikin konten tuh. Bikin konten. Okay. Dari Jadi situ, malah awalnya. Kuncinya tuh di situ tadi ya, personal branding personal itu branding berarti tadi. ya? Kadang kita ngeliatnya kan kayak, udahlah gue fokus aja deh Desain. belakang layar jadi desain, lo mau Ya. request apa, gue bisa dengerin. Ternyata itu juga zaman sekarang agak susah ya. Susah. Apalagi misalnya ya desainer juga penting ngelatih public speaking. Kecuali mungkin dia mau kerja sama orang kali ya. Iya, mungkin agensi gitu kan, dia Agensi, nggak banyak nongol nggak juga perlu kan, banyak nongol, nggak perlu cari klien istilahnya gitu kan. Public speaking ya penting buat kalau kita meeting sama klien, terus misalnya dalam tanda kutip mempengaruhi arah desain si klien kan kadang ada klien-klien yang dia maunya kekeh gini padahal salah gitu kan. Kita yang udah tahu ilmunya lebih banyak kan, itu diarahin juga ada tekniknya tuh gimana biar dia itu mau ngikutin apa yang kita arahkan. Nah, itu makanya gue selalu ngomong di mana-mana, termasuk di kelas gue juga ngomong, desainer tuh jangan cuma belajar desain, karena banyak hal yang harus lo pelajari ya, kayak tadi branding, marketing, selling. Jadi scaling up desainer itu ya. Kalau desain dong semua orang bisa kayaknya. Bener, apalagi zaman sekarang ya. Ya tadi ada Canva, ada aplikasi yang apalagi Photoshop kan gampang banget kayak gunain yang beta tinggal tulis-tulis jadi muncul. Jadi harus ada scaling up-nya, Pak. Betul. Jadi ya kan? sama seperti bapak ini. Bener. Coba kalau dipilih ikan sama acting, pilih mana? Ikan. Karena acting nggak sering. Nggak sering diajak soalnya. Iya kan. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Gede juga sih. Apanya? Nggak, tapi enak dua-duanya bang. Enak dua-duanya, serius. Nggak, sebenarnya gini Pip, kayaknya kalau kita ngelihat acting sekarang gitu ya Pip, maksudnya everybody, semua orang itu bisa acting harusnya. Tadi itu, maksudnya dalam arti acting ini bukan acting bohong. Contohnya tadi, Romexio ingin menjual desainnya, kemampuannya dia, capability-nya dia dengan cara dia storytelling keluar. Gimana, how to dia membuat sebuah desain. Ya kan? Kalau menurut gue sekarang nih udah, acting itu udah jadi hal dan bagian yang penting. Mungkin bahasanya beda kali ya, public speaking dan acting. Kalau misalnya public speaking gimana cara menyampaikan pesan lo kepada orang banyak. Kalau acting kan ini bagaimana caranya lo di depan kamera, lo nggak kaku gitu, lo punya body language yang bagus segala macem. Dan itu lo punya kemampuan itu gitu Pip, sebenarnya Pip. Iya. Soalnya gue ingat banget dulu dia dulu kita punya acara ya di cruise ya. Iya betul. Jadi ketika Ramadan di kosan lumayan ramai nonton ya. Iya. Kayak kita bikin acara tuh mau bulan Ramadan ya. Iya. Bukan mau bulan Ramadan lagi, mau Ramadan. Ramadan. Terus dia mau naik panggung, Pip nanti naik panggung nih gini ya. Gini. Pip, kenapa Pip? Gemeter banget, tremor Pip, gemeter gitu ya. Mulus, takut gitu kan, bibir pucat, jelek dong mukanya. Iya betul. Di situ harusnya lu sadar dong bahwa pentingnya personal branding, pentingnya storytelling untuk menjual capability kita itu sangat penting. Lu ngeliatnya gimana sih? Melihat hari ini gitu loh. Coba bahasanya dipermudah lagi. Bahasa iya. Merhatiin awalnya ngerti tuh, set kesininya hilang. Coba gimana? Dipermudah coba gaya bahasanya. Beneran. Bapak Raffi, Iya. melihat fenomena hari ini itu dengan banyaknya orang yang menjadi seorang kreator, mulai dari desain apapun itu, dan mereka mampu menjual capability-nya mereka, kemampuannya mereka dengan cara membuat konten yang storytelling. Nah, Bapak menanggapinya seperti apa gitu loh? Storytelling itu gimana? Fenomena ini fenomena menjadi storyteller ya kan? Gimana? Oh, nggak usah nangis. Nggak usah nangis udah. Nggak usah nangis. Gimana ya nanggepinnya ya tentang storytelling ini? Apakah biasa aja gitu kayak gue sih? Udah gue jadi diri gue aja sekarang gitu.
Sebenarnya kalau misalnya kayak personal branding gitu kan, itu tuh harus bisa setiap orang, karena supaya orang itu tuh tahu ini orang tuh gimana sih Bapak? Dikenal sebagai apa gitu Bang. Dan biar orang tuh punya apa namanya, punya nempel gitu di otak, kayak brandingnya tuh ini orang tuh ini misalnya Apip lucu gitu, Bang Romexio jago desain gitu, Bang Piki sutradara beken, Bang Dida kang kupi gitu, maksudnya biar orang tuh tahu gitu. Kalau mau beli kupi Bang Dida, mau desain Bang Romex, beli ikan Apip gitu. Jadi sebenarnya Bang Piki bikin film. Beli kue apa? Berarti sebenarnya kayak tukang ikan pun bisa naik. Bisa. Gue banyak juga ngelihat di Instagram tuh orang-orang yang ngebahas tentang ikan tuh banyak juga. Siapa? Andrew. Siapa? Oh, mana gue tahu. Salah satu di Pekanbaru namanya Hendra Goldfish. Itu dia spesialis raja terakhir di sini. Saya gitu kan. Dia spesialis ikan mas koki gitu, dan yang dijual sama si Hendra Goldfish ini. Salah. Bukan koki bisa masak, bukan. Kayak koki yang mata bulat-bulat ya? Iya betul, tapi itu namanya ikan koki, itu jenisnya lowo. Lowo namanya itu. Iya bener. Coba boleh di searching Bapak. Udah nggak usah lagi. Terbatas. Iya gitu. Ada salah satu namanya Hendra Goldfish. Itu cuman dia jualan kalau nggak salah di Pekanbaru doang deh gitu. Pekanbaru tuh. Nah, gue pengen beli sih Bang, pengen beli dari sono, cuman karena dia belum bisa ngirim ke Jakarta, ya udah. Jadi kayak gue belanja dari pasar aja, atau kayak One Goldfish dan lainnya sebagainya gitu. Jadi bisa dibilang dia salah satu inspirasi lo gitu ya? Iya, buat di dunia perikanan ini ya? Iya, salah satunya Bang Hendra Goldfish tuh. Iya. Kalau Menteri Perikanan dulu nggak kurang ini ya? Tadi tenggelamin. Iya. Enggak. Tadi kita kalau misalnya tadi bicara orang-orang yang pengen bikin segala macam, ternyata lo punya kelas ya. Kalau kita ngomongin kelas belajar, otomatis kan kita bakal ngomongin sama yang expertnya nih. Dan biasanya orang-orang yang mau ikut tuh karena dia punya background gitu. Sedangkan lo backgroundnya aja produk syariah ya? Produk syariah apa? Pasar modal gitu. Gimana cara lo ngeyakinin peserta lo nih, murid-murid lo untuk, kita belajar dan lo pasti bisa kok gitu. Kalau untuk ngeyakinin itu ya kita mulai dari keresahan aja, si target audiensnya ya kan. Mereka mau bikin logo tapi bingung belajarnya cara ngedesain logo yang baik. Terus kemudian kalau bisa gue bilang ya, bedanya kelas gue sama kelas yang lain itu, kelas logo yang lain. Kalau kelas logo yang lain itu kan gue karena ikutan kelas logo di luar sana, sebelum gue bikin kelas, gue lihat keresahan di situ tuh, pertama nggak diajarin cara dapetin klien gimana. Jadi ya kayak cuma diajarin desain logo, habis itu terus gue ngedapetin kliennya gimana nih? Lepas. Nah, makanya bedanya kalau di kelas gue itu ya ada materi tentang branding, marketing, terus sellingnya gimana, copywriting juga. Ya, jadi gue ajarin gimana cara dapetin klien. Terus di kelas gue juga setiap hari Sabtu sama Ahad malam itu ya gue ngasih kesempatan buat teman-teman yang mau konsul one on one gitu kan. Kayak kemarin beberapa minggu yang lalu ada yang konsul juga, ya dia belum dapat klien nih, terus ya gue tanya kan kayak usahanya apa aja yang udah lo lakuin gitu kan, ya intinya ada konsulnya lah. Kalau di yang lain gue lihat ya sejauh ini gue nggak tahu. Free ya? Itu free, udah kalau lo ikut kelas gue ya itu semua free. Free semua? Iya. Itu Romexio? Iya, kalau nggak ada yang bayar, kenapa nggak ada yang bayar? Ikut kelasnya bayar. Cuma ya itu tadi konsulnya itu udah free. Jadi include dalam proses pembelajaran. Cuma branding, marketing, sellingnya udah nggak usah bayar lagi gitu. Paling bedanya itu aja sih. Cakep. Kalau menurut dia juga secara Instagramnya Romexio nih, Masya Allah, semuanya edukasi. Ilmu semua, edukasi. Iya, bisa. Tapi apa sih logo yang lo bikin dan lo ngerasa puas banget? Ini logo. Iya. Itu ada yang jatuh. Apa kucing biasa? Ini ya? Iya, logo. Parmak daerah. Ini apa nih? Iya, ini dia usahanya tuh farmasi. Kalau di kita mungkin kayak Halodoc ya. Jadi dia nganterin obat langsung ke rumah orang yang order lah. Gitu. Ini dari Uni Emirat Arab.
Oh, ini dari lu. Iya. Gitu. Makanya gue suka logo ini kenapa? Ini logo bisa dibilang ya logo pertama yang kalau lu ke Uni Emirat Arab nih ada logo gue ini. Dia pasang di dekat Burj Khalifa ininya. Oh iya. Iya, ya semacam rukonya ya dekat-dekat situ lah. Makanya gue paling seneng ya logo ini gitu. Karena Jadi ini seneng banget gitu loh Jadi gue. ini pencapaian lu yang tertinggi saat ini nih. Sampai berapa lu dibayar? 35.000 juga. Kalau ini, waduh, Nah iya. tidak. Iya kan? Bukan ke situ, Pak. ini- Bukan ke situ. Gitu. Kan lu kan fee paling awal kan 35.000. Iya, Nah, sekarang itu. lu dapetin berapa paling Yang tinggi? mana? Ini bahas Kalau ini ini dulu nggak? lo, Ya, lo. Kalau ini kalau nggak salah ini 40.000 dong. enggak dong, beda goceng dong. Wah, masa. Salah. Ini kalau nggak salah $500 dah. Kalau nggak salah ya 500, 400 sampai 500 lah gue lupa. Juta berarti ya. $500 berarti 5 sekitar kali 14 tuh berapa? 14.000 Sekarang berapa? 15 atau 14 ya? 14. Dulu masih 13.000 kalau nggak salah dolar. jutaan. Masya Allah. Nggak nyampe. Berarti dulu masih berapa tuh ininya? 7,5. Nah, ya. Ya, kalau sekarang Berapa kali begitu. revisi nih? Ini cuma waktu itu ganti ininya doang sih si tanda plusnya tadinya ini udah dipisahkan. Nah ya, yang tadinya tuh nyatu ke huruf P-nya. biru Iya, jadi ininya. ya si merahnya agak motong huruf P-nya. Nah, terus dia revisinya paling cuma ini merahnya diberdiriin sendiri aja gitu. Pakai bahasa Inggris pakai bahasa Arab briefing. Inggris kalau ini. Pakai bahasa Arab. Yang ownernya juga orang Sesunda. luar gitu, nggak yang Arab orangnya. Oh. Kira Ini, tadi maka paling berkesan ini. Ini. Kang Jahit. Kang Jahit. permak. Oh iya. Permak. Permak. Tadi kiranya gitu, gue kiranya gitu bang. Tadi, Dicuci Bang. dulu bener. Oke, yang paling tinggi. Apa? Fee lu paling tinggi selama lu menjalankan kalau boleh tahu, menjalankan. Kayak sejauh ini minimalis deh. ini. Ini. Kayaknya ini deh. Ini. Iya. Iya ini paling tinggi berarti ini. Berarti menarik ya. Menarik. Jasa dari desainer Desain logo logo, itu luar biasa benar-benar. Tapi lu mau menerima brief logo yang kompleks nggak? Kompleks dalam artian Kalau apa? kan Briefnya bilangnya, yang ribet atau gimana? Secara logo bentukan. Kalau nggak terima biasanya gua. Ya, biasanya oper kalau kayak gitu. Misalnya dia butuh logonya buat logo vintage atau ilustrasi ya gua terima tapi gua oper Ya, bukan soalnya bukan ranah lu ya di situ Iya, ya. takutnya nggak Kalau maksimal hibu juga. dong. Hibu kan cuman apa lo bilang tadi tulisan doang. Ya, wordmark. Apa namanya? Wordmark. Wordmark. Iya. Kalau dijadiin sebuah logo di gambaran kepala lo apa sih? Yang lo tahu aja gitu. Yang lo tahu tentang hibu dan lo kira-kira bakal gambarin hibu dalam satu logo tuh kayak gimana? Hibu nih apa production house ya? Kita Tapi kreatif house. khusus video Kita ya? ini sebenarnya playground buat main-main. Iya betul. Seperti ini bener apa? Iya. Karena bapak ini hampir tiap hari bisa kesini. Iya benar. Nah, bisa kesini ngapain aja? Grecokin doang. Grecokin doang. Kalau hibu ya paling biasanya ada play buttonnya nggak sih? Ada play button. Iya ada kan biasanya kayak gitu kan? Itu tuh lagunya tercinta tuh. Mana Power by lagunya? Ibu. Tuh deh. Oh itu ya. Tuh ada lagu. Kecil. Kecil lagi. Ini bukan sini Ibu. Nah, lihat situ aja. Bukan. Hibu. Kita lihat logonya Hibu. Nah, lagu hibu. Deh ini. Di zoom aja di gini. Hah? Di zoom ya. Di zoom, di zoom. Tapi San. kayaknya kan sekarang bisa diklik ya. Oh itu ya di samping kanan ya. Ada click play-nya. Oke. Iya paling ya tadi yang kalau biasanya kreatif house yang khususnya video ya paling biasanya kan play button ya. Ya. Terus dibikin ya lebih unik aja. Cuma paling masalahnya kalau logo ibu ini biasanya kalau ditempatin dia ada nggak kalau ditempatin ke media kecil gitu dia ada konfigurasi logonya sendiri. Jadi ada kayak semacam variasi logonya kalau ditempatin ke media kecil kayak gini. Oh jadi ada nggak nih? Ada nggak? second logonya istilah gitu ya? Ya, soalnya ada kayak misalnya logo Disney. Disney itu kalau dia medianya dikecilin, maksudnya logonya makin lama makin kecil medianya, itu nanti dia ada variasinya. Jadi nggak Disney yang Nggak full Disney ada, logo. ya ada logo gitu. Nanti dia Iya, dikecilin, ada lagi versinya. Kayak Coca-Cola juga sama. Iya. Itu bisa dilihat di, aduh lupa nama websitenya ada tuh. Jadi logo-logo yang dia itu masih satu kesatuan, cuma ada variasinya berdasarkan ukuran logonya gitu. Ya, Misalnya atau Coca-Cola, kalau yang gede full Coca-Cola. Ya. Nanti kalau dikecilin lagi dia cuma Jadi Pepsi. Cola. Salah. Jadi kolanya doang. Cola doang. Nanti Oh, ada Coke gitu ikonnya. doang, Coke. Nah iya kalau nggak salah gitu. Terus kayak Disney juga sama. Nanti si istananya hilang. Kalau makin kecil terus makin kecil lagi dia cuma tinggal huruf D-nya. Nah itu variasi itu. Nah, itu juga Kalau biasanya ada. logo hibu yang lo nilai,
Jujur. Lah pada aku. Ya. Tapi kalau paling itunya doang tuh tadi. Kalau ditempatin di media yang kecil, apa tetap pakai kayak gini? Kayak gitu ya? Pakai ya? Belum. Sejauh ini Ya. Masih sama. Nggak kebaca kan biasanya jadinya. Kalau baca. Nah, iya. Solusinya, walaupun kita bukan dikasih solusi. Ya, solusinya berarti minum. Boleh. Air putih dong. Air putih. Terus lanjut. solusinya ya paling diinin aja bikin variasi kayak tadi tuh yang Disney, Coca-Cola kayak gitu. Jadi pas di media kecil ada variasinya sendiri logonya. Mungkin si H-nya sama play button gitu, diituin HB apa play gimana. button atau enggak Iya. ya? HB play button. Tapi sebenarnya emang pengen gue rubah sih. Jadi gue nggak pengen pakai play button lagi gitu, karena hampir semua orang yang punya ranah video ada play Pasti ada buttonnya play nggak sih? buttonnya, iya ya. Heeh. Yang bikin unik Pas lah ya. banget, gue tahu siapa yang bisa ngerjain. Hanif, Salah. Oh bukan, Pak. rilis. Oh iya, Apip kan? Iya salah. Bikin akuarium bisa saya. Ya. Bisa. Udah Oh, pernah, udah. tapi mati terus. Bukan mati terus. Berarti bisa ya? Berarti siapapun bisa bikin logo dengan cara kayak tadi aja bisa ya? Apa? Maksud gue dengan brief kayak tadi aja bisa kayak gue tadi. Nih lo kan tahu Hibu kan? Hibu kayak gimana? Kira-kira menurut lo bakal Tapi gimana jadi kalau logonya? redesign itu biasanya gue tanya alasannya kenapa mau ganti logo. Menurut lo kenapa? Ya gue kira ini ya kayak tadi misalnya Hibu ini pas di ke media kecil jadi nggak kebaca nih. Nah itu kan nanti ya gue cari solusinya gimana ya gitu paling. Kalau redesign lebih susah-susah gampang sih sebenarnya ketimbang logo baru. Karena orang udah Karena- melekat sama itu logo dia, ini gitu iya. kan. Orang udah tahu set logonya seperti Coba ini. Sagale. Tiba-tiba ganti. Coba Sagale ya. Sagale ya. Coba kita Masuk Sagale. aja. Masuk Sagale. aja. Boleh lah ya. Segala ini. Ih, Oh ini ternyata. Iya. Gue cuma mau tahu doang menurut lu gimana nih kopi gitu. bayar. Masuk. Gue kalau ke Sagale berarti boleh lah ya. Ada potongan atau gimana? Padahal bisa. Sagale. Logo Sagale gimana nih? Nah. Ya seperti logo-logo minuman pada umumnya. Oh iya. Ya nggak sih? Pada umum. Iya, ada gelas ya kan. Iya, jelas. Beda. Terus Ini isinya bukan kopi nih. Sebenarnya kan enggak? Pasir. Oli. Makanya hitam ya. Gemuk. Makanya hitam. Bener CPT. Gemuk. Oli. Tapi ini sebenarnya konfigurasi logonya emang gini. Sagale gitu. Iya. Ada lagi nggak variasinya biasanya? Variasinya Dihilangin tulisan Sagalenya. tulisan gelas doang. Logo logo type doang. Tapi sebenarnya kalau logo dia udah misalnya kayak gini Sagale udah ngelekat di orang-orang juga kayaknya kalau diubah nanti bikin ini juga ya. Baru lagi, rebranding jadi lagi. rebrandingnya lebih banyak luas lagi lagi, kan. banyak. Contoh yang baru viral kemarin Janji Jiwa. Iya. Kan baru ganti tuh rebranding full dia kan. Dari yang tadinya pakai wayang sekarang ada tulisan jiwa doang. iya sekarang kayak gitu tulisan lebih modern. Itu juga harus dipikirin juga tuh ya. Iya harus dipikirin, nggak asal juga kan kalau mau redesign logo, apalagi nge-rebranding full gitu. Menarik. Coba kalau Orion Aquatics coba. Nah, Aku pengen bilang. Orion Aquatics. tuh kan. Mumpung gratis. Aquatics. Pakai Q. Ya itu paling atas tuh. Toko ikan hias Jakarta Timur. Kita buka yang bawah. Ini tuh yang bawah tuh. Oh itu. Orion Aquatics. Wih. Ini siapa yang desain dia? Hah? Siapa yang desain dia? Ente sendiri? Ada teman bokap. Oh, Berapa bayar? dari lama itu? Nggak bayar. Dari dulu. Enggak dari dulu. Dulu namanya cuman Apip Aquarium. Apa Sama lu. Apip Aquarium. sayang Setelah banget setelah gue lahir diganti. Gimana? Di Setelah lu lahir? gue ganti di gue ganti di Oh, jadi- lahir jadi salah itu kan. nama Apip Aquarium sebelum lu lahir. Iya. Gimana sih? Kan gue lahir tahun 99 tuh. Iya. Nah, masih Apip Aquarium tuh. Nah, sampai gua TK kalau nggak salah baru tuh diganti namanya Pink Aquarium. Jadi serba pink semua. Tapi lu udah lahir kan? Udah lahir gitu. Ini juga ya. Gimana? Romi Kebalik Siro? dia. Oh. Langsung aja lah. Asik. Ini yuk sama gue ya. Masuk kan. Masuk. Orion. Tuh. Kenapa nggak si O-nya tuh si yang ada ikannya dijadiin icon aja? Iya. Jadi Orionnya tetap Orion aja sih. Ini naikin ke atas jadi icon. Buletannya ya? Iya. Bikin buletan gede ya? Iya sih itunya si ikannya tuh. Iya, ikannya jadi buletan kan? Iya. gitu. Taruh aja. Kenapa Nanti- konsultasi aja dulu? Kamu Oh, iya. konsultasi aja.
Gratis kan konsultasi. Jangan ditinggal dong Pak. Gitu. Ya paling itu aja, jadi icon. Oh iya bener juga, bisa juga. Kalau kayak gitu ribet juga kan. Perpaduan dua warna gini keramaian apa? Kalau 2 warna masih oke lah. Kalau udah 3, 4 itu udah wah kebanyakan itu kalau desain. Kalau 2 masih. Tapi kalau ngomongin font, ini kan fontnya kan atas bawah beda tuh. Itu emang ada ini nggak sih kalau dalam ilmu tuh? Ngaruh nggak? Logo tuh jangan teleponnya jangan terlalu banyak. Iya ada, atau jangan apa. lebih dari 3, 4 gitu. Kalau masih 2 nggak apa-apa. Misalnya si tulisan nama brandnya sama apa namanya tagline-nya, fontnya beda, Fontnya itu beda masih nggak sama apa-apa. Cuma kalau udah kayak 3, 4, buset banyak-banyak banget juga kan nggak enak dilihatnya. Desain poster juga sama kan, desain banner juga sama, dia nggak boleh pakai font yang terlalu banyak. Jadi 2 aja emang ada pakemnya ya? ada 2. Ada pakemnya. Iya. Kalau mau 1 juga sama nggak apa-apa gitu. Tinggal gede bestilnya doang ya? Iya, biasanya gitu. Di Indonesia logo yang paling lo suka logo apa? Indonesia, Ya. brand Indonesia ya. Brand Indonesia. Apapun, mau pemerintahan, BUMN atau apapun. Paling kalau langsung ditanya gitu, kepikiran gue ini Pertamina sih. Pertamina. Iya, dari logonya yang kuda laut itu jadi simple, Iya, yang kuda memorable laut. itu kan, sampai sekarang kita, nah itu Pertamina sih. Setelah itu? Apalagi ya? Pertamina, Gojek, wah itu kontroversi kan, ada yang mirip ternyata kan, logo Gojek, kalau Gojek enggak lah. Pertamina, terus nggak tahu sih apa lagi gue, masih langsung kepikiran tuh Pertamina aja kalau di gua. Kedua Parmak tadi tuh ya. Jeans Parmak. Permak. Menit lagi. Oke. Mau aja dong. Nanya apa? Kalau gue sih lebih ke sini sih untuk teman-teman misalkan Ya. yang era sekarang kan juga pasti kan emang kadang orang punya bisnis terus dia mau mencoba-coba bikin logo. Nah, lu ada community nggak sih untuk kayak gua kayak harus belajar dulu nih sama kayak lu gitu. Komunitasnya yang berbayar atau enggak nih? Yang nggak berbayar lu deh. Yang nggak berbayar ada di Telegram. Lu punya? Iya, Insya Allah. Romexio Creative Apa Community. Romexio. Udah gua ganti Romexio Creative Community. Romexio kreatif. Nah, jadi teman-teman Kayaknya bisa nggak, belajar di kayaknya situ. nggak gua taruh di ini deh, bio deh, belum gua Tapi taruh. itu aktif. Untuk Aktif. tanya dia mau nanya sama lu tuh bisa ya? Cuma emang nggak seaktif yang di grup kelas gitu kan. Oke, Kalau oke, ini kan karena banyak juga kontrolnya susah kan. Kalau grup kelas kan ya mau nggak mau kontrol Udah kan. Instagram Kenapa? balas nggak? Udah Instagram. DM ya bales, cuma kadang yang tenggelam aja karena Tenggelam banyak juga, kan banyak dia. soalnya. Dia masuk ke request kan biasanya tuh. Oh iya benar. Iya, susah juga kadang. Masya Allah. Tapi memang ada lah ya untuk misalkan Ada teman-teman yang komunitas. pengen tahu lebih istilahnya untuk melangkah pertamanya ada ya. Ya itu tadi grup Telegram. Cuma kalau itu masih nyampur kayaknya. Walaupun mayoritas desainer logo ya, tapi nyampur desain-desain yang lain juga ada. Tapi kalau yang full desain logo ya yang kelas logo itu, grup komunitas gue itu yang berbayar. Itu dia. Oh teman-teman, jadi kalau lu yang pengen memulai di dunia perdesainan ya kan, Betul. desain logo itu bisa. Halo? Hah? Orion Aquatic? Salah. Iya betul. Nomornya saja. Saya penasaran soalnya. Saya pengen. Bener apa Tuh, enggak? saya pengen. Ternyata nomornya salah di sini. Ya, kalau lu Ben, Kenapa tuh? di dunia perikanan ini Iya. menurut lu gimana? Ya kalau mau belajar sama kayak apa banyak dari tukang-tukang ikan Ya. yang udah senior gitu, Ya. atau bisa datang langsung ke Pasar Jatinegara, Ya. tempat-tempat yang terdekat. Kalau misalnya mau di Bogor ada di Pasar Parung, Ya. belajar dari situ. Kalau gue biasa belajar dari teman bokap, terus dari ya. bokap sendiri gue belajar Iya. Ya. Atau sama lu juga bisa ya? bisa belajar, Nah. cuman sama-sama belajar jadinya. Itu Ya, dia. itu Yang dia. penting semangat belajarnya. Itu. Dan jangan cepat menyerah. Betul. Betul. Oh. Jangan lupa belajar.